Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan struktur data pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Di minggu lalu kita sempat membahas tentang bubble sort dan file sudah saya kirimkan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang algoritma insertion sort. Di algoritma sorting yang kita bahas kali ini atau insertion sort ini merupakan salah satu metode atau salah satu algoritma yang paling mudah dilakukan untuk mengurutkan sebuah data. Seperti yang kita lihat di definisi insertion sort. Insertion sort ini mirip seperti model pengurutan data ketika kita menumpuk sebuah kartu, di mana kartu yang kita gunakan disusun dari atas atau di flip dari bawah ke atas. Nah, pada algoritma insertion sort, elemen pertama yang diambil dari array yang belum diurutkan kemudian diletakkan posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Pada bagian ini, langkah yang dilakukan selalu dilakukan secara berulang kali, sehingga elemen-elemen yang di looping dilakukan atau dihabiskan dengan menggunakan metode ini. Jadi satu persatu elemen disusun secara teratur. Nah, metode insertion sort merupakan salah satu metode yang mengurutkan bilangan-bilangan yang telah terbaca. Jadi kumpulan array yang mudah dan telah dibaca. Dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah diurutkan. Jadi dari metode ini, model pengurutannya itu dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Jadi yang dibaca adalah data yang di sebelah kiri dan dibandingkan dengan data yang di sebelah kanan, di mana data yang di sebelah kanan akan diletakkan di bagian atas atau di bagian bawah sebelum dilakukan pergeseran sebuah data. Nah, modelnya adalah ketika kita mengambil bilangan pada sebelah kiri, selanjutnya bilangan pada sebelah kanan akan dibandingkan. Apakah bilangan sebelah kiri lebih besar dari atau lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan? Ketika bilangan di sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan, maka bilangan tersebut akan tetap atau tidak akan digeser. Namun sebaliknya, bila bilangan tadi yang sebelah kanan lebih kecil daripada di sebelah kiri, maka akan dilakukan pergeseran sehingga bilangan yang di sebelah kanan akan tergeser ke bilangan sebelah kiri. Visualisasi atau model dari pengurutannya bisa kita lihat di slide di video. Nah, dapat kita lihat di sini pada proses 1 insertion sort, ketika kita memiliki sebuah bilangan 20, 10, 15, 3, 8, dan 2 dengan kode indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang di atas, 00 di atas ini adalah kode indeks. Setelah itu di bawah ini adalah nilainya dari bilangan tersebut. Kita lihat di proses 1 jelas bahwa bilangan 22, 10, 15, 3, 8, dan 2, di mana 10 lebih kecil dari 22. Walaupun dia memiliki kode indeks 1, ketika kita menggunakan insertion sort, maka pengurutannya dimulai dari yang sebelah kiri atau kode indeks ke 0 dibandingkan dengan kode indeks ke 1. Nah, tem di sini kita lihat dia melakukan checking apakah tem di kode indeks 2. Jadi di insertion sort ini beda seperti bubble sort. Kalau di bubble sort dia akan melihat urutan yang pertama sendiri untuk dilakukan pergeseran. Tapi di insertion sort ini diambil adalah kode indeks ke 1. Berarti ada di urutan kedua, bukan di kode indeks 0 atau di urutan 1, melainkan di urutan 2, di kode indeks 1. Dia akan dibandingkan apakah kode indeks 1 lebih kecil dari kode indeks 0
Bila kode indeks 1 lebih kecil dari kode indeks 0, maka geser data. Sehingga ketika data tadi sudah tergeser, dia akan menghasilkan bilangan di bawahnya, di sini. Dia akan digeser dua-dua berpindah ke kode indeks 1, begitu juga kode indeks 1 berpindah ke 0. Selanjutnya, di proses nomor 2, kita lihat, dia nggak kembali ke proses nomor 1 atau di kode indeks 1, melainkan dia akan lanjut ke urutan nomor 3. Di mana di kode urutan nomor 3, nilai yang diisi di dalam kode indeks 2 itu adalah 15. Dia akan dibandingkan dengan yang ada di sebelah kirinya. Apakah kode indeks 2 lebih kecil dari kode indeks 1? Bila lebih kecil, maka geser. Ketika ini sudah bergeser, dia akan menghasilkan nilai yang ada di bawahnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai pada nilai bilangan yang di akhir, di angka 2. Bila data tadi jumlahnya array pangkat n. Jadi n itu adalah jumlah nilai dari kumpulan bilangan yang ada di array. Nah, insertion sort ketika proses sudah finish semua, maka dia akan mengurutkan data dari bilangan kecil ke bilangan yang paling besar, menyesuaikan dengan data yang kita inputkan tadi. Walaupun dia diurutkan dari kecil ke besar, kode indeks tetap berada pada posisi sehingga dia tidak akan berubah ke posisi yang lain. Nah, untuk mempermudah memahami dari insertion sort, bisa kita lihat visualisasi di layar seperti ini. Kita lihat.
maka nilai A yang kita telah buat di sini dia akan masuk di sini. Jadi integer I 1, nilai I lebih kecil dari A, panjang dari nilai A, berarti panjang dari array-nya yang ada di sini. Setelah itu I plus plus dan seterusnya. Nah, ketika kita running nilai dari A ini tadi, dia akan menghasilkan array. Kumpulan array ada 10, 6, 8, 3, 1, dan seterusnya. Nah, di dalam kelas insertion demo ada dua metode. Metode yang pertama insertion sort yang melakukan sorting, yang kedua metode tampil untuk menampilkan data hasil dari sorting yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai di sini. Kita mau tampilkan hasil dari sortingnya. Kita masukkan insertion sort demo, insertion sort, kita panggil metodenya, lalu nilai yang kita panggil A. Setelah itu kita tampilkan insertion demo dot tampil, kita tampilkan A. Kalau sudah, bisa kita running. Company main Java. Sebentar, kita lihat ini ada masalah di insertion demo Java yang 12. Kita lihat di urutan 12 di sini. Oke, A, J plus I. Oh, ini satu. Oke, kalau sudah nilainya K, kita coba jalankan. Nomor 9 I A plus, oh itu semua. Oke, nah ini dia ada berapa nilai yang muncul. Nah, kita tambahi arraynya, ada di insertion demo 9. Kita lihat 9 A J sudah A plus. Oke, kita save dulu. Setelah itu kita running lagi. Oke, ini dari nilai awal 10, 6, 8, 3, dan seterusnya, lalu diurutkan. Karena model datanya tadi adalah ascending, maka pengurutannya seperti ini. Biar lebih simpel, kita lihat. Nah ini, jadi model data ascending. Kalian boleh masukkan pembagian data atau kalian batasi nilai setiap yang ada di array ini juga boleh. Nah ini yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kalian ingin mencoba dengan model yang lain juga bisa. Berarti tinggal di insertionnya, di bagian insertion, di bagian while ini, hampir mirip seperti yang tadi. Hanya di bagian while ini kita rubah posisinya. Kalau kalian ingin tampilan tadi menjadi descending, di J lebih besar dari 0, ini dan di sini A J. Nah, kita ganti posisinya. Kita lihat di bagian sini. Kalau di sini kita plus 1, for integer sama dengan 1, A. Oke, integer A. Berarti kita tinggal ganti di bagian while-nya saja. Sehingga nanti kita balik posisinya, sehingga nilainya tadi ini berurutan mulai dari yang besar ke yang kecil. Atau di menu sorting ini nggak perlu kita rubah, kita bisa rubah juga di bagian tampilnya, sehingga data yang kita tampilkan nanti bisa berurutan dari besar ke kecil. Kita juga bisa membuat sebuah insertion dengan data double. Nah,
Data double itu seperti apa? Data double tadi adalah data atau array yang memiliki nilai seperti ini. Nah, ini array dengan data yang double. Berarti kan harus ada pengurutan yang mampu mengurutkan data yang memiliki nilai ganda. Nah, ini juga bisa. Berarti di sini kita harus atau kita menggunakan model ascending dengan data double. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas di insertion sort. Berikutnya kita akan bahas uh, materi berikutnya. Di materi insertion sort pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa tugas. Tugas bisa kalian cek di Slack, nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Di materi berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang exchange sort atau quick sort. Oke, sampai ketemu di materi